Jadi saya pertama kali bertemu dengan Pak Slamet DS ini pada saat saya menjadi Kepala Cabang Jambi tahun 1988. Nah, saat itu saya menjadi Kepala Cabang yang boleh dikatakan relatif masih muda, masih umur 31 tahun saat saya menjadi Kepala Cabang Jambi. Nah, pada waktu itu Pak Slamet DS ini ditempatkan di perencanaan, di seksi perencanaan, dan saya senang sekali kalau melihat anak muda punya semangat yang tinggi untuk bisa lebih maju dari hari ke hari. Oleh karena itu saya sering menyampaikan kepada generasi yang masih muda, bagi mereka yang sekolahnya masih terbatas pada level SLTA, untuk mengembangkan dirinya secara formal kuliah lagi, tetapi harus mengatur waktu antara pekerjaan dengan waktu kuliah. Itu selalu saya tekankan. Dan di antara beberapa staf yang menerima wejangan saya melihat Pak Slamet bisa mencerna apa yang saya katakan, dan dia mencoba untuk kuliah lagi, dan jalurnya yang dia tempuh waktu itu adalah STT PLN. Dan alhamdulillah melalui jalur itulah kemudian karirnya menjadi meningkat. Saya lihat dia sempat menjadi kepala cabang di beberapa tempat, dan barangkali terakhir dia menjadi manajer bidang di manajer bidang ya sekarang. Terakhir dia sebagai ya, okay. Nah, artinya gini, dengan level dia pada waktu masuk PLN, level SLTA, kemudian dia mengembangkan pendidikannya sehingga dia bisa mencapai karirnya seperti sekarang ini, itu suatu hal yang luar biasa. Karena menurut saya ada dua hal. Yang pertama adalah keinginan dia untuk lebih maju. Itu penting, dengan semangat yang kuat dan ditambahi dengan kompetensi yang mumpuni untuk bisa menjalankan tugas. Kemudian yang kedua, saya melihat Pak Slamet ini orangnya santun, menghargai orang, baik stafnya maupun temannya, apalagi dengan atasan-atasannya. Nah, ini menurut saya modal yang bagus ya untuk bekerja, terutama di dalam budaya yang ada di PLN. Saya kira ini cukup penting, dan alhamdulillah saya melihat dia bisa melakukan itu sampai dengan akhir masa jabatannya. Pada waktu saya bertugas di unit Indo wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, S2 JIP. Tapi sebelum itu kalau nggak salah sudah sering ketemu, tapi tidak terlalu intens. Pada waktu itu kalau nggak salah beliau masih kalau nggak salah sebelum menjadi manajer di Jambi ya. Kemudian beliau di bagian kalau nggak salah humas atau sekitarnya itu ya. Nah, itu yang saya ingat. Beliau adalah seorang pekerja keras menurut saya dan pikiran maju. Pada saat itu beliau sering membantu saya di dalam bagaimana mengimplementasikan terkait dengan banyaknya tunggakan dan itu mensosialisasikan dan bertemu kepada para stakeholder. Banyak kisah-kisah yang bisa ini ya, tetapi yang paling menyenangkan adalah tentu saja kalau saya melihat Pak Slamet itu orangnya sangat suportif, artinya sangat membantu, jadi sangat ringan tangan. Jadi kalau saya misalnya pada waktu itu membutuhkan, beliau walaupun ada ini berusaha sedapat mungkin untuk membantu saya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan bidangnya pada waktu itu. Dan begitu juga pada waktu menjadi manajer di Jambi ya kalau nggak salah. Ya, betul. Jadi beliau salah satu ya. Jadi beliau itu adalah salah satu yang baguslah kinerjanya dan membantu saya juga di dalam ada dua tantangan pada waktu itu. Adalah pertama kita juga terkait dengan bagaimana pada waktu itu ya rasio elektrifikasi dan desa itu masih sedikit sekali, dan kalau nggak salah ada beberapa tempat yang masih isolated dan kita sangat terbatas sekali
Nah di situ ada beberapa, kalau nggak salah ada sedikit pelabuhan ya. Kemudian kita punya PLTN yang dari IPP. Nah ini bagaimana kita menyambung ini, dan beberapa masalah terkait dengan itu bisa kita selesaikan dengan Pak Slamet. Itu kira-kira. Ya, yang pertama saya lihat dia orangnya ingin belajar, ingin tahu tentang sesuatu yang baru dan ingin maju. Ini menurut saya modal. Kemudian yang kedua dia santun, hormat. Ini juga hal yang baik gitu ya. Dan yang kemudian yang ketiga saya lihat dia pengabdian dia buat perusahaan juga cukup bagus lah. Saya kira itu yang penting. Dan dari sisi keluarga juga saya tidak mendengar hal-hal yang aneh yang terjadi pada keluarganya. Jadi keluarga itu kan sebetulnya inti atau awal dari suksesnya seseorang. Kalau dalam keluarga aja dia sudah kacau balau, ya mudah-mudahan tidak ikut-ikutan kacau balau di pekerjaan. Pak Slamet saya lihat di rumah tangga juga nggak ada yang saya dengar aneh-aneh gitu ya. Dan alhamdulillah pekerjaan juga bagus gitu. Personal teman, karena saya itu biasanya ya, walaupun saya waktu itu SRM, kepada siapapun kita sangat berteman dengan baik ya. Sering bersama-sama, kemudian bercengkrama ya. Mungkin waktu-waktu beliau belum, jantungnya belum ini ya. Betul Pak. Jadi masih main sepeda sedikit ya, senam. Nah sering senam gitu. Oh iya Pak. Beliau sering ikut juga senam di tempat kita dan sering ngobrol lah. Beliau bercerita ya tentang banyak hal lah ya, karena kita sama-sama, beliau kan walaupun bukan orang Palembang asli ya, kalau saya orang Palembang asli ya, sudah lama tinggal di Palembang jadi bisa mengenal orang Palembang. Kita cerita gaya Palembangan lah, kelakar gitu ya, ketawa. Secara personal saya senang ya, beliau adalah orang yang berintegritas, jujur ya, kemudian bicara apa adanya, dan kemudian kalau dengan teman itu beliau selalu berusaha menjaga hati lah, menjaga kita semua supaya jangan tersinggung, dan itu halus lah menurut saya karena mungkin keturunan ya. Iya Pak. Ya, jadi halus, jadi nggak terlalu terus terang kalau ada apa, jadi nggak membuat orang tersinggung gitu kira-kira. Dan personalnya saya suka itu. Saya kira pensiun, saya sendiri sudah pensiun ya. Tapi saya kira pensiun itu bukan akhir dari segalanya. Itu yang harus dicatat. Banyak hal yang bisa kita lakukan setelah kita pensiun. Walaupun barangkali ya tidak dalam lingkungan PLN lagi gitu ya. Tapi dengan kemampuan yang kita miliki, dengan pengetahuan yang kita miliki, dengan network yang kita miliki, insya Allah, apalagi sikap-sikapnya selama ini baik gitu ya, insya Allah masih bisa berkiprah lah, baik langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Dan di samping itu juga dengan sikap kita yang bagus tentu, atau pola pikir kita yang baik, tentu kita juga akan melihat peluang-peluang apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu kita. Nah, memang pensiun itu seolah-olah berakhir ya, tapi sebetulnya berakhirnya di tempat kerja kita yang lama. Bukan berakhir kehidupannya. Nah, kehidupan tetap akan berjalan, oleh karena itu harus selalu diisi dengan hal-hal yang positif. Ya, antara lain ya, barangkali saking sibuknya selama ini hal-hal yang terkait dengan agama agak kurang perhatikan. Misalnya baca Al-Quran selama ini mungkin tidak dilakukan secara rutin. Nah, setelah pensiun mungkin itu bisa dilakukan. Kemudian juga mungkin memperhatikan keluarga lebih mendalam. Dulu sudah diperhatikan, tapi tidak seintens kalau kita punya waktu yang lebih. Kemudian mungkin keluarga besar juga selama ini jarang dikunjungi karena waktu yang kurang. Ya kita bisa ya banyak hal yang bisa kita lakukan lah walaupun kita sudah pensiun, gitu ya. Dan harus diingat juga jangan sampai postpone syndrome. Saya mengucapkan selamat purna kepada Pak Slamet, dan semoga yang paling penting itu adalah pertama menjaga tetap kesehatan dan kebahagiaan. Yang kedua adalah menjaga silaturahmi, karena yang membuat kita bahagia itu silaturahmi. Jangan khawatir, jangan takut-takut, karena kadang-kadang pikiran kita yang menipu kita.
ya prasangka ya, misalnya kalau kita mau ketemu itu takut nanti dia nggak mengenal lagi, nggak. Kadang-kadang kita harus buktikan itu nggak setiap orang, jadi hanya gitu sapa dan menyapa. Dan banyak kegiatan, mencari kegiatan, saya kira Pak Slamet udah mempersiapkan ada beberapa kegiatan di luar PLN ya. Nah itu harus lebih diaktifkan, tapi jangan lupa untuk bercengkrama dengan sesama teman, bersilaturahmi, karena bisa silaturahmi itu mempercepat nyambungmu. Dan jangan mendengar berita-berita yang belum, cari aja berita-berita yang bagus, karena masih banyak kehidupan dunia yang bagus ya. Sayang untuk disia-siakan. Saya mengenal Pak Slamet sejak awal masuk PLN, dan Pak Slamet selalu berkomunikasi baik dengan saya. Ya, insya Allah dengan modal yang Pak Slamet miliki selama ini, Pak Slamet bisa memasuki dunia baru di era pasca pensiun. Jadi jangan khawatir dengan kehidupan setelah pensiun, bahwa pensiun itu bukan akhir dari segalanya. Dan saya mengucapkan selamat sudah menyelesaikan dengan baik selama bertugas di PLN, mulai dari masuk sampai dengan akhir jabatannya. Dan saya kira juga selama di PLN menduduki jabatan-jabatan yang cukup strategis, dan itu merupakan dharma bakti yang sudah dilakukan buat PLN, karena PLN hari ini di daerah Anda yang pernah bertugas, tentu karena ada kemarin yang sudah kita lakukan, dan apa yang kita lakukan sampai hari ini, mudah-mudahan hal-hal yang baik bisa diteruskan oleh generasi kita ke depan. Jadi sekali lagi selamat kepada Pak Slamet ya, yang sudah melaksanakan tugas dengan baik. Ya, jaga kesehatan, karena biasanya selagi kita aktif, kesehatan boleh dikatakan jarang sekali kita ke dokter. Begitu kita sudah mulai pensiun, jadi on-the-field fisik kita sudah mulai berkurang fungsinya. Jaga kesehatan yang baik, terutama makan dan pikiran. Dan jangan lupa pertebal atau perkuat ibadah, karena kesempatan kita lebih banyak untuk melakukan itu. Saya kira begitu, terima kasih. Yang berikutnya saya ingin pantun untuk Pak Slamet. Pak Slamet ke Bangka membeli getas. Getasnya gurih dan terasa iwaknya. Pak Slamet memasuki purna tugas. Semoga selalu sehat dan bahagia. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, selamat DS. Selamat menjalankan purna bakti di PLN ya. Tetap sehat, berbahagia selalu dan tetap semangat. Dan saya mendoakan selalu dalam keadaan berbahagia, selalu sehat, semangat, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sayangi Pak Slamet. Kami dari manajemen PLN Unit Induk Wilayah Sumbar mengucapkan selamat memasuki masa purna bakti pada Pak Slamet DS. Terima kasih atas pengabdian dan dedikasinya. Semoga menjadi amal ibadah dan kebaikan untuk kita semua. Dan kepada Pak Slamet semoga selalu diberikan kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.